Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat, tabiin, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat datang Pak Ustadz Abdul Khalik Hasan, dan juga selamat datang kepada para sahabat semua yang pagi hari ini sudah hadir. Kajian pagi ini bertemakan fitnah akhir zaman dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Puji berserta syukur mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya pada Rabu pagi ini waktu Prancis, waktu Eropa, dan sore waktu Indonesia kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Muhammad Abdul Khalik Hasan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Abdul Khalik Hasan atas waktunya dan juga bersedia untuk menerima tema yang kita ajukan ya, karena memang kayaknya cocok nih Ustadz ya dengan situasi saat ini gitu Ustadz ya, kayaknya memang kita harus bahas dan juga tidak ada salahnya mengingat kembali gitu untuk kita sebagai mempersiapkan sebagai umatnya. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan sekilas mengenai biodata dari Ustadz Hasan. Nama lengkap adalah Dr. Muhammad Abdul Khalik Hasan, MA, MED. Masih panjang nih Ustadz, sebenarnya ada LC dan sebagainya ya gitu Ustadz ya. Ayo, nggak perlu itu. Jadi saya singkat aja nih Ustadz ya. Sebenarnya panjang banget Ustadz gitu. Alhamdulillah ya Ustadz ya, diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Baik. Ustadz Hasan ini adalah kelahiran Kudus ya Ustadz? Iya Bun, Kudus. Ya, kelahiran Kudus ya. Baik. Ustadz Hasan juga sempat menempuh pendidikan di Ponpes An Alwar Sarang Rembang. Kemudian beliau mendapat kesempatan menyelesaikan S1-nya di Al-Azhar Kairo. Melanjutkan S2-nya di Omdurman Sudan 2004, kemudian S2 kembali karena Ustadz Hasan ini sepertinya haus nih akan ilmu Liga Arab Sudan pada tahun 2005, dan pendidikan beliau yang terakhir saat ini adalah S3 Al-Quran Universitas Sudan 2007. Beliau juga dosen UIN Surakarta dan sampai sekarang beliau adalah sebagai dosen pembimbing S2 untuk UMS. Beliau juga dikenal sebagai trainer motivasi religi di berbagai instansi negeri dan swasta, penasehat MUI Surakarta, wakil ketua ICMI Surakarta, koordinasi dakwah MES, penasehat BWI Surakarta, dan masih banyak lainnya. Kalau kita sebutkan nanti yang ada kajiannya tidak akan ada waktunya, hanya sedikit. Masya Allah ya Ustadz ya, banyak sekali ya dikasih sama Allah nih Ustadz kesempatan untuk berbagi ilmunya ya Amin. Ustadz. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk menyikat waktu langsung aja kita mendengarkan kajian kali ini yang bertemakan yaitu fitnah akhir zaman yang diperingatkan Rasulullah. Silakan Ustadz, waktunya 40 menit. Oke, baik. Sudah terlihat semua ya? Sudah Sudah Ustadz. bisa Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama untuk sharing
Ya kita ini temanya itu kita sharing ya, kita belajar bersama sehingga nanti insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang dibicarakan adalah fitnah akhir zaman. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang fitnah akhir zaman ini bisa jadi yang terlihat inilah, yang saat inilah, yang kita saksikan inilah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya agar kita ini selamat dari fitnah ini. Namun sebelumnya, Bunda, ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi dulu, yaitu terkait apa itu definisi fitnah. Ya, kalau kita rujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia, fitnah itu lebih dimaknai perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang lain. Jadi sering ya kita dikatakan fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih keji daripada pembunuhan. Nah, mereka mengartikan adalah memfitnah dalam arti menyebar kebohongan, ya tujuannya adalah untuk menjelekkan seseorang. Namun demikian, fitnah ini sebenarnya kata yang memiliki beberapa makna ya, terutama dalam bahasa Arab, fitnah juga bisa diartikan ibtila. Ya, ibtila itu bisa diartikan cobaan, ujian. Tetapi terkait dengan judul kita ini, lebih kepada kekacauan dan huru-hara sehingga orang terombang-ambing tidak memiliki pedoman. Jadi kalau kita artikan fitnah akhir zaman itu adalah kondisi yang kacau balau, ya sehingga banyak orang ini tergelincir, banyak orang lupa terhadap pedoman agamanya yang telah diberikan selama ini. Karena itu, ya dari definisi yang kita sampaikan tadi, fitnah ini Bunda secara substansi, ya secara isi itu bisa dibagi dua, ya khusus dan umum. Fitnah khusus adalah ujian yang menimpa seseorang. Jadi khusus, fitnah khusus itu artinya seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tentu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanannya. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling banyak ujiannya, ya. Maka dikatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal ladina yalinahum tsummal ladina yalinahum. Jadi orang yang paling besar ujiannya, musibahnya itu adalah para nabi, kemudian orang yang setelahnya sesuai dengan derajat keimanannya. Nah, kita ini semuanya pastilah ada ujian ya. Artinya fitnah diartikan ujian yang menimpa seseorang. Tapi ada namanya fitnah umum, ya. Fitnah ini dihadapi oleh semua orang, ya. Dan inilah yang kita maksudkan dalam kajian ini. Artinya apa? Kekacauan dan huru-hara ini ya dirasakan oleh siapapun. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dan itu sebagai sekaligus tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, baik. Karena itu kita membagi Bunda macam fitnah akhir zaman ini ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan sughra. Ya. Yang kedua adalah wusto. Yang ketiga adalah kubro. Ini nanti ada contoh-contohnya tersendiri ya. Apakah kita sekarang ini di wusto atau kubro? Nah, nanti kita lihat terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, nanti kita lihat, kita cek. Karena kalau kita berbicara tentang fitnah akhir zaman Bunda, ini kita tidak punya rujukan kecuali dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidak bisa mengira-ngira, ya, seseorang tidak bisa menebak-nebak. Karena ini disebut dengan nubuat. Nubuat itu kalau bahasa kasarannya itu tebakan Rasulullah. Ya, tebakan Nabi Rasulullah SAW. Nah, kita tahu tebakan Nabi kan tidak mungkin bohong. Artinya sekalipun itu tebakan, itu adalah kabar gaib. Ya, kabar gaib, kabar langit yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita memasuki apa itu suro, apa itu wusto, apa itu kubro. Oke.
Fitnah sugro itu artinya kecil, ya. Fitnah kecil. Apakah yang dimaksud fitnah kecil itu kecil, sederhana, tidak ada masalah? Oh, tidak. Ya, maka diterangkan di sini. Ya, fitnah sugro itu adalah peristiwa pertama atau yang akan muncul dan tidak akan terulang lagi keduanya. Jadi peristiwa ini sudah terjadi, sudah apa namanya dilewati oleh waktu dan zaman. Ya, seperti apa? Kematian Rasulullah SAW, terbelahnya bulan, wafatnya Utsman bin Affan, ya, muncul ya perpecahan awal umat Muhammad SAW. Ini kejadian sudah terjadi. Dan ya kalau kita lihat contoh-contohnya ini ya tidak mungkin terjadi lagi kalau Nabi Muhammad ya satu kali itu toh. Nah, karena itu kenapa ya dinamakan fitnah sughra itu bukan karena peristiwanya itu kecil, tidak, tapi peristiwanya itu jauh sudah terjadi dari zaman kita. Jadi mungkin sudah berabad-abad ya kejadian kematian Rasulullah, ya kejadian meninggalnya Utsman bin Affan, kemudian terbelahnya umat Islam ya menjadi seperti dikatakan Rasulullah 72 utamanya itu udah terjadi. Sekalipun nanti tetap sampai sekarang masih terpecah-pecah, ini ya juga dampak dan efek daripada perpecahan di awal zaman keislaman. Nah, kemudian Bunda, yang berikutnya adalah fitnah wusto. Wusto itu pertengahan. Definisinya apa? Yang kita lihat, yaitu fitnah yang muncul setelah masa pertengahan Islam yang pertama sampai zaman kita hidup sekarang. Jadi kejadiannya itu ya mulai pertengahan keislaman, taruhlah misalkan dengan berakhirnya apa namanya khilafah Abbasiyah misalkan ya, sampai sekarang ya setelah khilafah Abbasiyah sampai sekarang ya ini dibagi tiga juga Bunda. Jadi tanda-tanda atau fitnah wusto ini ya ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah telah terjadi beberapa abad yang lalu ya dan mungkin sebagian akan terulang lagi. Jadi kejadian ini sudah pernah terjadi di abad lalu tapi bisa jadi terulang lagi. Nah, di antaranya apa? Ini kondisi tidak menentu ya, syarat tidak lagi jadi pedoman. Jadi syariat tidak lagi jadi pedoman. Jadi kondisinya manusia terumbang-ambing. Ya, maka kita lihat ya sabda Rasulullah SAW seperti hadis Abu Dawud, sesungguhnya menjelang terjadi kiamat akan ada fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gurita. Pada hari itu seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore harinya menjadi kafir. Sebaliknya, pada sore harinya seseorang dalam keadaan beriman, namun pagi harinya dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan ya ibu-ibu semuanya, kondisi ini tidak menentu. Dan ini mempengaruhi kehidupan orang. Dan ini sudah terjadi dan sekarang sudah masih terjadi. Bagaimana kita melihat ya gara-gara ekonomi orang ya bisa berubah keimanannya. Gara-gara jabatan bisa berubah keyakinannya. Gara-gara Indomie ya di Solo ini masih ada loh Bunda ya sistem kristenisasi sangat kuat sekali ya bagaimana mereka apa namanya memberikan sembako. Nah, ini bisa berubah. Artinya apa? Jadi fitnah ini menjadikan kondisi ini menjadikan orang itu tidak lagi punya komitmen. Nah, ini seperti itu. Maka digambarkan fitnah itu seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Jadi begitu banyaknya fitnah-fitnah itu. Begitu banyaknya kejadian-kejadian itu yang menjadikan ya manusia ini rentan untuk menjual belikan agamanya. Nah, ini. Kemudian berikutnya Bunda ya adanya generasi Ruwaibidah. Jadi muncul Bunda generasi Ruwaibidah. Ya, apa itu Ruwaibidah? Kata Rasulullah SAW akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Ini kalau kita lihat sekarang ini kan orang dengan mudah Bunda membuat kebohongan-kebohongan berita.
Ya, termasuk misalkan kejadian yang ada di saudara Palestina itu, bagaimana ya orang-orang Barat, bagaimana orang-orang Yahudi, bahkan orang Indonesia sendiri yang tidak empati simpati dengan saudaranya ini membuat fitnah-fitnah, membuat video-video kebohongan. Dan amat sangat mudah sekarang ini, Bunda. Jadi orang sekarang membuat kebohongan itu amat sangat mudah ya, karena kemudahan teknologi, kemudahan fasilitas, dan semua orang sekarang bisa ngomong. Ya, maka dikatakan di sini akan datang dan sudah datang. Ya, oh, tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya. Ini. Jadi ada teori, Bunda, ada teori orang Barat yang mengatakan itu kebohongan itu akan menjadi kebenaran jika terus-menerus diulang-ulang, 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 disebarkan. Kayak kemarin ya kejadian terkait Palestina itu ternyata disinyalir beberapa channel televisi Barat itu yang sengaja menyebarkan ke akun-akun yang sengaja dibuat. Jadi cara untuk bagaimana kebohongan itu dipercaya itu sekarang ini betul-betul terjadi, Bunda. Jadi amat sangat mudah orang menggiring opini lah kalau bahasa kita ya, menggiring opini. Maka pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati. Ya sekarang kita rasakan, ya, tanpa kita menuduh seseorang, ya. Tapi rasa-rasanya itu sekarang itu banyak sekali apa yang dikabarkan Rasulullah ini terjadi, Bunda. Bahkan Ruwaibidah turut bicara. Siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Adalah orang-orang yang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Artinya apa? Orang bodoh, orang nggak punya landasan ilmu, dijadikan ustadz, dijadikan rujukan, dijadikan pakar, dijadikan narasumber. Kan yang terjadi sekarang seperti itu, Bunda. Ya. Kan sering saya katakan, ya kalau kita ngaji, kita konsultasi, kita apalah, itu harus kepada ahlinya dan kita tahu ya originalitas keilmuannya. Ini betul-betul orang ini memang punya otoritas, Bunda. Ya. Dan yang dikatakan Rasulullah semacam ini ya banyak muncul orang bodoh mengurusi urusan perkara umum terjadi dan kita rasakan bagaimana ya orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ya dia ngurusin perkara umat sehingga yang terjadi adalah berbagai macam kerusakan dan berbagai macam apa namanya kekacauan dan itu kita rasakan. Kemudian Bunda, nah ini munculnya para dai-dai neraka. Kok bisa? Kok ada yang kayak gitu, Ustaz? Ini ceritanya ringkas cerita, Bunda. Sahabat Hudzaifah ini orangnya suka bertanya. Orang-orang kan biasanya tanya kebaikan-kebaikan. Nah, Hudzaifah ini dia ingin mencari informasi terkait keburukan-keburukan yang akan terjadi. Ya, karena khawatir jika nanti itu nggak diterangkan oleh Rasulullah, maka dia bisa jadi jatuh di situ. Maka Rasulullah kemudian menjawab, ya, di antaranya dikatakan, ya, ada kelompok orang mengaku Muslim, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mereka mencampur adukkan akidah, mencampur adukkan faham keagamaan yang diajarkan Rasulullah dengan tradisi mereka, dengan budaya mereka, dengan hawa nafsu mereka. Dan itu sangat mudah kita temukan, Bunda. Contoh kecil ya tanpa kita apa namanya menyebutkan kelompok ini. Ketika saya di Mesir tuh Bunda, saya di satu masjid lah gitu ya. Tuh kita selesai sholat Jumat ya. Mungkin teman-teman kalau udah pernah ke Mesir pasti tahu. Tiba-tiba ada sekelompok orang ya menari-nari sambil berzikir. Nah ini, ya kan? Dia mungkin ingin menunjukkan keislamannya, tapi ternyata perilaku-perilakunya ini jauh daripada keislaman. Ya. Nah, Islam dibelokkan ajarannya, Bunda. Itu yang terjadi sekarang loh ya. Islam dibelokkan ajarannya. Bahkan orang yang komitmen dengan agamanya difitnah, ya dituduh sebagai agen radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran ya fitnah-fitnah akhir zaman. Islam kembali menjadi asing, Bunda. Ya, menjadi asing. Dan Islam ya hanya digambarkan di masjid saja atau di musola saja. Enggak boleh Islam itu masuk ke wilayah politik, tidak boleh Islam masuk ke wilayah bisnis. Ya maunya Islam itu udah sholat aja. Kalau kamu sholat adalah selesai. Gitu. Nah, inilah yang diinginkan
ya Islam dikerdilkan Bunda. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Barat sekarang. Ya, bagaimana mereka mendoktrin ya bagaimana Islam itu tidak usah ngurusi politik, tidak usah ngurusi ekonomi, nggak usah ngurusi ilmu. Nah, ini yang terus dijejalkan kepada kaum muslimin. Nah, dikatakan Bunda, ya, ada dai-dai berdiri di depan pintu neraka jahanam. Ya, barang siapa yang melaksanakan dakwah dan ajakannya, maka mereka dai-dai tersebut melempar orang tadi ke neraka jahanam. Jadi ada Bunda, ya kalau ustadz atau yang ngaku ustadz atau siapapun dialah, ya dia berpakaian pakaian Islam, mungkin aksesoris Islam, kan sekarang kita temukan gitu Bunda banyak. Tapi ya itu yang disampaikan, yang diajarkan tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya selanjutnya ini yang saya katakan tadi ya masih terus terjadi walaupun ini sudah terjadi tapi masih terus terjadi yaitu apa? Terpecah belahnya kaum muslimin. Nah ini Bunda. Maka ayatnya jelas ya. Kita diperintah oleh Allah SWT itu untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita disuruh untuk saling memperkuat satu sama lain. Ibaratnya Bunda, nggak mungkin kita bisa menjadikan NU menjadi Muhammadiyah atau Muhammadiyah menjadi NU atau kelompok lainnya lah, nggak mungkin itu Bunda. Ya. Tapi yang mungkin kita lakukan adalah saling memahami, saling mengapresiasi, saling menguatkan. Karena inti yang diajarkan oleh Al-Quran adalah bukan berebut baju, ya, bukan berebut merek, tidak. Tapi apa? Berebut kebaikan. Apapun kelompok-kelompok ini, sekalipun dia ngaku Islam yang paling benar, tapi kalau perilakunya, amal ibadahnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka tentu ini akan menjadi sia-sia. Maka Al-Quran mengatakan, fastabiqul khairat. Jadi Allah tahu dan sadar, Allah tahu ya, Allah tahu dan paham betul bahwa akan terjadi perbedaan, akan terjadi perselisihan. Karena itulah Allah SWT mengingatkan kepada hambanya untuk apa? Fastabiqul khairat. Ya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa'tasimu bihablillah. Ya, saling untuk berpegang ya dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Ya Quran dan Sunnah Bunda. Artinya apa? Taruhlah kita berbeda ya. Baju kita mungkin beda, warna beda ya. Tapi kan sama-sama punya fungsi yang sama, yaitu apa? Melindungi tubuh kita, menutup aurat kita. Nah itulah yang harus dipahami oleh sesama muslim. Ya, jangan sampai gara-gara hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, diprinsip-prinsipkan. Ini yang jadi masalah, ya masalah komunikasi di antara sesama muslim. Nah, nanti Bunda, ini sudah terjadi, tapi ini belum apa-apa yang terlihat sekarang ini. Yaitu apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang senantiasa berselisih dalam mencari hartanya, mereka saling berebut. Itu yang terjadi. Di Timur Tengah itu kurang apanya Bunda? Arab Saudi dengan kekayaannya, Imarat dengan kekayaannya, Dubai dengan kekayaannya, Qatar dengan kekayaannya. Ibaratnya Bunda, orang Timur Tengah itu nggak ada yang miskin. Tapi kenapa mereka saling berselisih? Tapi kenapa mereka saling menjatuhkan? Tapi kenapa mereka ya sekarang ya bisa dikatakan ya tidak banyak membantu saudaranya Palestina? Ya sekali lagi Bunda, ini karena ya kecintaan manusia terhadap dunia yang berlebihan. Maka Rasulullah sudah mengingatkan ya hampir saja Sungai Furat ya Efrat di laut di Irak Bu ya memperlihatkan gunung emasnya. Dan ini yang dicari oleh Amerika Bunda. Jadi Amerika itu ketika menjajah Irak itu di zamannya Saddam itu bukan hanya sekedar melengsarkan kekuasaan. Kalau itu bagi dia mudah ya. Tapi kenapa harus mendatangkan pasukan yang besar? Karena ingin menguasai kekayaan yang ada di situ. Ya. Jadi mereka paham betul bahwa negara-negara Timur Tengah itu negara kaya raya. Ya, dan ini adalah sudah diberitakan, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka ini nanti Bunda
yang belum terlihat, yaitu gunung emasnya ini adalah belum terlihat. Ya, kalau emas cair kan sudah ya, emas cair itu minyak itu kan sudah ini. Ya. Atau bisa jadi yang dimaksud emas di sini adalah ya minyak itu bisa jadi. Ya, mereka saling bunuh demi emas. Ya, sehingga setiap 100 orang terbunuh 99. Itu artinya apa? Akan banyak sekali pembunuhan, akan banyak sekali peperangan ya di sekitar Timur Tengah. Dan itu terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Kita masih ingat tahun berapa Bunda ya? 90-an ya, ke 98 atau berapa itu ketika Irak ya dipimpin Saddam Hussein menyerbu Kuwait ketika itu. Jadi ini berita-berita Rasulullah di satu sisi ya harusnya ini bukan menjadi pemicu di antara mereka untuk saling menyerang, tapi harusnya ketika kita paham tentang berita ini ya harusnya itu kita usahakan ikhtiar bagaimana yang dikatakan negatif oleh Rasulullah SAW ini janganlah kemudian menimpa kita ya, menimpa kita jangan sampai. Sekalipun itu mungkin akan terjadi, tapi kan kita bisa berusaha. Kita bisa minta kepada Allah doa berusaha ya agar masa-masa keburukan ini tidaklah semasa dengan kita. Nah ini juga Bunda, Rasulullah mengingatkan ya orang Islam dikepung dari segala penjuru. Ini sudah terjadi Bunda. Ya, dan kita bisa melihat sekarang bagaimana barusan tadi Bunda saya dapat informasi yang sekarang perang ya melawan Palestina itu hampir seluruh negara Eropa, hampir terutama negara-negara besar Amerika, Prancis, ya Jerman, Italia, bahkan tentaranya tadi ya ada yang ketahuan itu dari Italia. Ya, sementara apa namanya orang-orang Arab nggak ada satupun yang membuka pintu gerbangnya untuk menolong saudaranya. Nah ini Bunda, ya karena bisa jadi tadi ada rasa takut. Maka di sini dikatakan, kenapa kok bisa seperti itu? Kata Rasulullah, cinta dunia dan benci atau takut terhadap kematian. Itu yang terjadi Bunda. Ya mereka takut kehilangan kekuasaannya, yang jelas seperti itu. Ya, ini kita berbicara terkait berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya berita-berita semacam ini bukan berarti kemudian untuk menjustifikasi kondisi, bukan. Jadi hadis-hadis semacam ini sebagai peringatan, warning kepada kita. Jangan kita seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau yang di sini terjadi itu karena cinta dunia, bagaimana kita ya jangan berlebihan mencintai dunia. Jadi harus kita pahami yang positif. Ya. Walaupun nanti ya ketika manusia memang betul-betul tidak bisa memperbaiki dirinya, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan itu sudah terjadi sekarang. Dan akan terjadi lagi. Kemudian yang bagian B kedua Bunda adalah fitnah yang sedang berlangsung dan kita saksikan dan akan terus berlangsung. Jadi di tengah-tengah kita ini kita lihat. Ya. Ini contohnya Bunda. Munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak kredibilitas dan kapabel. Nah ini. Orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin. Ini yang terjadi Bunda. Orang yang nggak jujur dipercaya ya. Seperti tadi. Jadi akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kredibilitas dan kapabilitas, tapi diangkat menjadi pemimpin. Dan itu yang terjadi. Dan akan terjadi lagi, Bunda, jika kita tidak berusaha untuk merubahnya. Nah, ini, Bunda. Jadi kalau kita mau memahamin hadis-hadis semacam ini, Bunda, bukan untuk menjustifikasi loh ya. Jangan sampai loh ya. Itu berarti kita diberitahu ada racun, tapi kita tenggak. Sama dengan gitu, Bunda. Kamu jangan ke sana ya, sana ada taruhlah ya ada lubang. Malah kita ke sana. Ya sudah terjadi Bunda. Nah, informasi-informasi ini sekalipun akan terjadi Bunda, tapi kita selama kita bisa ikhtiar, maka kita harusnya juga bisa melakukan sesuatu ya agar bagaimana menghindarkan dari apa yang di-warning oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bunda selanjutnya adalah ini yang sudah kita saksikan sekarang ini dan akan terus terjadi, yaitu apa? Banyaknya wanita berpakaian tetapi telanjang. Kan dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadis sahih Bunda,
ada dua golongan ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya. Suatu kaum bersamanya cambuk seperti ekor sapi. Jadi cambuknya itu besar seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Jadi ini yang dimaksud adalah para malaikat. Dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Jalan melenggok-lenggok. Ya sengaja. Intinya itu dia jalan itu bukan sewajarnya. Tapi tujuan untuk menarik perhatian orang lain. Maksudnya gitu. Ya. Dan kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Artinya apa? Diberi sanggul, di apa Bunda? Sambung apa namanya? Sambung rambutnya. Nah, ini. Termasuk juga di sini dia menyambung apa namanya itu hidup gitu. Menyambung bulu mata itu loh. Itu termasuk tidak boleh. Ya. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya aja enggak. Padahal bau surga itu Bunda, itu bisa dicium dari perjalanan sekian. Artinya dari sangat jauh, itu pun baunya surga bisa dicium. Tapi gara-gara ya wanita ini, ya dia berpakaian tetapi telanjang. Itu maksudnya apa? Pakaiannya itu tidak menutupi aurat. Kalaupun menutupi aurat tapi pakaiannya itu misalkan ngepres ya bahasa kita itu body press gitu loh. Nah ini juga menjadikan apa? Menjadikan dia nanti kelak masuk neraka. Nah makanya ini Bunda, ini kan termasuk fitnah yang terjadi nih sekarang. Kita lihatlah. Coba kita lihat Bunda, papan iklan dulu. Dulu saya masih ingat Bunda Dini bilang ke saya, Ustadz ini iklan gimana ini? Dilihatin. Kalau di barat ya kayak gitu lah di baratnya Bunda ya. Ini Bunda di sini aja sekarang udah kayak gitu. Ya artinya itu kan kembali kepada budaya ya, budaya. Tapi kita orang Islam ya tentu kita jangan jika ini menjadi fenomena wanita semacam itu, kita jangan seperti itu. Ya. Dan itu adalah salah satu fitnah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi terus. Nah kemudian Bunda, munculnya banyak al-haraj. Al-haraj itu pembunuhan. Pembunuhan ini Bunda, baik yang disengaja, ya, atau diorganisir, atau dengan adanya wabah. Dan itu sudah terjadi. Kemarin kita baru melihat, kita rasakan yaitu adanya apa namanya COVID ya, COVID-19. Terlepas isunya itu apakah by design atau tidak, yang jelas itu menunjukkan ya tanda-tanda akan datanya kiamat itu sudah terjadi dan akan terjadi lagi. Maka para ilmuwan itu kan mengatakan, atau tidak sempat mengatakan dalam beberapa apa namanya media bahwa bahwa COVID ini bukan yang terakhir. Bahwa COVID itu artinya apa? Ini malah menunjukkan apakah memang saintifik seperti itu akan muncul karena genetik ini akan menjadikan adanya apa namanya virus-virus yang lebih dahsyat atau memang by design. Wallahu a'lam. Tapi ini menjadi fitnah. Buktinya apa? Ya kita sampai nggak bisa sholat, kita takut ini, bahkan banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Ya, itu betul-betul terjadi. Fitnah akhir zaman itu sudah kita rasakan, kita sendiri sudah merasakannya. Dan besoknya nanti terjadi lagi. Itu yang disebut dengan al-haraj. Ya, banyak terjadi pembunuhan, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tersebarnya luasnya kebodohan. Ya, dengan apa? Banyaknya ulama-ulama yang punya kapabilitas ya, meninggal atau belum meninggal, tapi dia disibukkan dengan rebutan jabatan sehingga dia tidak fokus untuk berdakwah. Ya, rebutan untuk dijadikan sebagai ini dan itu, ya. Sehingga malah fungsi dia, orang yang diberi ilmu, malah dia tidak bisa untuk berdakwah. Ini bukan berarti kemudian menjabat itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau dia bisa menggunakan jabatannya untuk kebaikan, ya sungguh lebih bagus itu. Nah artinya Bunda, di zaman akhir itu muncul berbagai macam kekacauan itu diantaranya adalah tidak adanya ulama yang kapasitasnya sesuai. Kalaupun ada tidak bisa mengungsikan keilmuannya. Ya. Bahkan Bunda
ya banyak orang bodoh akibatnya. Ya, maka dakwah-dakwah seperti ini Bunda harus terus digiatkan. Ya, sekalipun sering saya katakan, sekalipun itu yang ikut hanya 1 orang, tetap jalan. Karena yang dihitung oleh Allah itu keistiqomahan kita. Ya, saya kadang beberapa kajian Bunda itu hanya 3 orang, ya nggak apa-apa. Tetap saya Bismillah saya jalani. Ya, semoga itu ya menjadi salah satu usaha kita bagaimana mengurangin adanya fitnah-fitnah akhir zaman, yaitu banyaknya kebodohan-kebodohan terkait agama. Kemudian Bunda, nah ini mengikuti cara-cara orang kafir. Ya, ini sudah terjadi dan akan terjadi terus. Jadi apa namanya, stylenya itu ngikutin gaya orang-orang kafir. Ya kayak kita dulu sebelum kita tahu terkait misalkan ulang tahun itu kan kita ikut-ikutan Bunda ya. Nyebul nyebul apa Bu? Nyebul lilin, tepuk-tepuk, setelah disebut dan doa, itu kan memang tradisi orang-orang, maaf ya, orang non muslim Bunda. Bahkan itu tradisi orang-orang Kristen pun protes, orang-orang Kristen pun mereka protes bahwa itu adalah tradisi-tradisi Yunani, ya, orang-orang yang memang menyembah berhala ya sebagai bentuk sajian kepada dewa bulan, ya kan? Tapi karena kita tidak tahu, kita ikut-ikutan Bunda. Ya, bukan berarti saya melarang orang bersyukuran terhadap nikmat lahirnya Bunda ya. Ya, saya membedakan antara ulang tahun dengan syukur atas karunia umur. Ya, kalau kita niatnya bersyukur, niatnya di situ kita bukan hura-hura, tapi memang betul-betul ya bersedekah, menyenangkan saudara, kita berdoa bersama, ya dengan momen apa namanya kelahiran ini niatnya adalah mengingat umur itu ada batasnya, tentu ini sesuai dengan niat masing-masing. Tapi tidak usah ikut ritual-ritual sebagaimana orang-orang kafir melakukan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami Bunda. Apalagi kita kan hidup di Eropa ya. Banyak kadang kita ikut-ikutan bersulang istilahnya ya. Kita bersulang. Itu kan sebenarnya nggak harus seperti itulah gitu. Ya kan ya apa namanya? Nggak masalah ya. Kan artinya nggak harus kita seperti itu kan ya bisa. Gitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, jangan sampai memang saya merasakan Bunda ya, seperti bunda-bunda yang hidup di negara-negara apa namanya minoritas tentu tidak mudah, tantangannya jauh lebih berat ya, fitnah-fitnah ujiannya jauh lebih berat daripada orang yang hidup di mayoritas muslim. Kemudian Bunda ya banyak kebohongan, menyembunyikan kebenaran dan saksi palsu. Nah, ini kita lihat ya, banyak orang dengan gampangnya hanya gara-gara dapat amplop dia bersedia untuk menjadi saksi palsu coba. Ya, ini kan lebih bahaya sekali Bunda. Karena saksi itu bisa meringankan juga bisa memberatkan. Nah, ini artinya kita disuruh untuk menjauhi perilaku-perilaku semacam itu. Naudzubillah. Ya, jangan sampai kemudian ya hal semacam itu yang diwarningkan oleh Rasulullah kita ikut-ikutan. Nah, kemudian Bunda, ini sudah terjadi dan terus terjadi Bunda, yaitu apa? Perzinaan dan perbuatan keji yang merajalela. Ya, muncul homoseks, LGBT, sekarang tersebar di mana-mana Bunda. Bahkan dengan media sosial ini orang ya dari berbagai penjuru dunia bisa mengakses Bunda. Nah, itu disebut dengan fitnah-fitnah akhir zaman ya seperti itu Bunda. Kita nggak tahu, kita berteman ternyata dia laki-laki. Ya, jadi barusan saya tadi Bunda ada kajian pagi tadi salah satu peserta dia cerita bahwa temennya itu teman itu perempuan tapi minta dioperasi menjadi laki-laki. Atau ada laki-laki minta dioperasi padahal udah punya anak, bayangkan Bunda. Ya, jadi dia itu udah punya anak minta dioperasi. Nah, ini adalah fitnah-fitnah akhir zaman yang perlu kita waspadai dan hati-hati. Jadi anak-anak kita itu perlu kita didik ya bagaimana mengetahui dan mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan sampai kemudian terbawa oleh gaya hidup yang ada saat ini.
Dan itu saya rasakan betul Bunda ya, ketika di Prancis itu kita betul-betul tantangannya sungguh luar biasa. Maka betul-betul orang yang istiqomah di sana insya Allah Bunda sangat amat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga Bunda, ya, yang tadi ya bagian yang wusto, yang pertengahan, itu fitnah yang akan terjadi setelah zaman kita atau pada zaman generasi yang akan datang. Jadi kejadian ini Bunda belum sampai kepada fitnah kubro, yaitu menjelang kiamat. Tapi ini munculnya itu menjelang tanda-tanda kiamat kubro. Yaitu apa? Sungai-sungai mengalirkan emas dari gunung. Nah ini hadisnya hadis sahih Bunda. Kita tidak berani untuk mengalihkan makna yang tersurat Bunda. Hadis Bukhari Muslim, yaitu apa? Sungai-sungai akan mengalirkan emas. Siapa saja yang mendatanginya, ia tidak mengambil sesuatu pun darinya. Saking banyaknya itu Bunda. Untuk apa? Ya. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud sungai-sungai tersebut adalah sungai Furat yang tadi sudah saya terangkan di atas. Sungai di mana Bunda? Di Baghdad. Ya. Jadi bahkan dalam beberapa riwayat Bunda, nanti padang Sahara itu akan dikembalikan lagi. Dan itu sesuai dengan kajian ilmiah Bunda, bahwa sebenarnya tanah Jazirah Arab dulu Bunda, dulu kala itu adalah tanah yang subur. Terbukti apa Bunda? Terbukti di situ banyak fosil-fosil. Kalau fosil-fosilnya itu banyak, itu menunjukkan berarti dulunya itu tanah itu sangat amat subur sekali. Terus karena ada perubahan alam dan berbagai macam hal terjadi sehingga akibatnya menjadi Sahara semacam itu. Maka nanti di akhir zaman itu Allah kembalikan. Ya, baik itu dengan cara Allah sendiri atau lewat hamba-hambanya. Dan itu sekarang sudah terjadi Bunda. Reboisasi, hijauisasi yang ada di negara-negara Timur Tengah ini ya menjadi ya walaupun itu tidak bisa kita klaim itu menjadi tanda fitnah ini. Seperti yang sering orang memvideo ya, kalau umroh itu wah ini gunung-gunung udah menghijau. Itu sebenarnya sesuatu yang alami Bunda. Karena apa? Itu kalau selesai hujan kayak gini Bunda, itu tumbuh biasa. Ya, orang kalau hidup di sana ya nggak ada masalah. Yang dimaksud di sini adalah Sahara-Sahara itu loh yang berubah menjadi tempat yang hijau royo-royo. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, Jazirah Arab dipenuhi tanam-taman dan sungai. Jadi nanti sungai-sungai itu akan kembali lagi Bunda. Ya, Allah itu sudah terjadi Bunda, dikatakan oleh Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi hingga harta melimpah, orang mengeluarkan zakat malnya tetapi tidak ada satupun yang menerimanya. Serta tanam-tanam dan sungai-sungai di Jazirah Arab kembali seperti semula. Masya Allah. Ini hadis Rasulullah dan secara ilmiah memang penelitian semacam itu Bunda. Jadi kita semakin yakin bahwa yang disampaikan Rasulullah itu ya bukan sekedar tebakan, tapi itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bunda, ini yang sekarang orang Bunda, sekarang orang menebak-nebak apakah yang terjadi sekarang ini adalah perang akhir zaman antara Yahudi dengan Muslim. Kalau saya lihat yang terjadi sekarang ini Bunda, mungkin bisa jadi itu awal mula. Awal mula itu artinya apa? Bisa jadi ini fase-fasenya. Jadi fase-fase itu terjadi. Tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Karena nanti ada kejadian-kejadian lain misalkan terkait adanya Imam Mahdi, terkait macam-macam itu. Ya. Nah, yang jelas Bunda, ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin dan Yahudi berperang. Muslimin itu artinya apa? Tidak hanya Palestina, Bunda. Tidak hanya Palestina. Ya. Maka kenapa Bunda? Orang-orang Yahudi itu yang ortodok ya. Ortodok itu orang yang memegang kitab suci mereka. Yang terjadi sekarang ini kan bukan orang yang memegang agama Bunda. Mereka itu Zionis. Jadi harus dibedakan antara Yahudi dengan Zionis. Yahudi itu orang yang mengklaim mengaku mengikuti Nabi Musa. Sedangkan Zionis ini gerakan internasional yang mereka meyakini harus memiliki negara sendiri bagi orang Yahudi. Dan mereka mengklaimnya itu Bunda termasuk Madinah, Irak, semua itu adalah negara mereka. Jadi ibu-ibu kalau ke Tel Aviv
Ya di bandaranya itu ada peta semacam itu. Nah kembali lagi Bunda ya. Jadi orang-orang ortodoks ini mereka khawatir jika ini betul-betul terjadi, orang Yahudi memang betul-betul sudah mengelompokkan dirinya di satu tempat. Maka orang-orang Yahudi itu yang sadar terkait tentang janji-janji zaman akhir semacam ini Bunda, ada kekhawatiran. Kalau orang Yahudi sudah kumpul semuanya, itu berarti tanda-tanda ya kehancuran orang-orang Yahudi. Nah, yang terjadi sekarang ini Bunda itu awal-awal. Tapi belum sampai sini. Karena nanti Bunda, kalau terjadi betulan itu ya tidak ada barang yang ada di alam semesta ini kecuali akan membantu orang Islam. Sampai dikatakan, "Hai orang mukmin, hai Abdullah," ya, bebatuan tuh ngomong Bunda, "Ini loh belakang saya ada seorang Yahudi, bunuhlah dia." Kecuali apa? Kecuali pun Ghorqot. Ghorqot itu pun Bunda ya pohonnya itu seperti duri, ada duri-durinya itu. Dan itu diyakini. Jadi aneh Bunda. Jadi mereka itu tidak mengimani Rasulullah, tapi mereka terkait hal ini meyakini. Maka kita lihat tidak ada rumah di Tel Aviv, ya Tel Aviv atau di tempat-tempat yang dikuasai yang dijajah mereka ini, kecuali di sampingnya ada pohon Ghorqot. Nah ini. Jadi tidak benar ya Bunda ya kalau ada orang mengatakan jangan bantu Palestina. Nanti kalau Palestina menang nanti apa namanya kiamat terjadi. Enggak, salah Bunda. Ya, tidak seperti itu. Kalaupun itu terjadi kemenangan orang Palestina itu adalah bagian daripada tanda-tanda ya memang akhir zaman seperti halnya tanda-tanda yang lainnya. Ya seperti halnya tanda-tanda yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian dipahami, ojo dibantu, dan nggak jadi kiamat ya, malah kiamat sendiri yang kita habis itu. Nah, kemudian Bunda, kejadian-kejadian aneh misalkan nanti ya binatang buas ini nanti termasuk ya apa namanya kategori fitnah kubro besar. Nah ini Bunda. Ada yang ketiga ini yang terakhir Bunda ya akan muncul nanti di akhir zaman ini ya antara wusto dan kubro ini Bunda bisa terjadi ribuan tahun. Wallah alam yang tahu hanya Allah Bunda. Atau bisa jadi dekat sekali. Ya tergantung Allah SWT. Tidak ada kita bisa menebak oh ini sekian tahun nggak ada. Tapi yang jelas kita bisa mengklasifikasikan di antaranya yang dikatakan Rasulullah SAW tanda-tanda kubro, Bunda, fitnah kubro nanti muncul adalah adanya Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal. Ya, Jud dan Ma'jud ini, Bunda, adalah dikatakan fitnah terbesar akhir zaman. Munculnya Dajjal. Dajjal itu Bunda, dan tidak lain, substansinya adalah para pembohong. Jadi para pembohong menguasai dunia. Ya sekarang ini Bunda. Maka kalau saya memaknai Bunda Dajjal itu sudah ada lewat Google, ya, lewat apa namanya Facebook, Twitter, Instagram. Ini menjadi alat propaganda mereka. Ya, menjadi alat propaganda mereka, menjadi alat tipu daya manusia, ya. Mereka ingin menguasai manusia dan itu betul-betul terjadi Bunda. Bagaimana mereka ingin memperbudak ya manusia dengan teknologi-teknologi yang mereka miliki. Maka perlunya kita waspada dan hati-hati. Kata Rasulullah SAW Bunda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada 10 tanda. Maka Rasulullah mengatakan duhon itu kabut asap. Jadi nanti muncul Bunda kabut asap itu. Ya. Duhon. Kemudian Dajjal, binatang bisa bicara, matahari terbit dari barat, turunnya Isa, Ya'juj Ma'juj, ya. Dan ini nanti ada 3 goncangan menimpa. Ini Bunda terjadi secara umum, tidak satu tempat loh Bunda. Ini terjadi di berbagai macam daerah. Jadi sepertinya tanda-tanda ini menyeluruh Bunda, tidak hanya lokalitas. Kalau lokalitas kan mungkin sudah terjadi ya, ada gempa, ada apa ini. Nah ini. Maka dikatakan di sini ada 3 guncangan besar dan dahsyat di timur, barat, dan jazirah Arab sehingga apa Bunda memati. Terakhir Bunda api yang keluar dari Yaman mengantarkan manusia ke mahsyar. Oh, itu Bunda ujung akhir. Ini hadis sahih. Saya pernah menulis Bunda dalam buku terkait tentang tanda-tanda kiamat itu. Saya mencari apa namanya rujukan itu menemukan Bunda ternyata memang Yaman. Kenapa kok disebut dengan Yaman Bunda?
Karena di Yaman itu Son'a, Bunda, kalau ibu-ibu pernah ke sana ya, Son'a itu ternyata kota yang di bawahnya itu adalah gunung berapi yang sudah tidak aktif, Bunda. Dan itu ada penelitiannya loh, Bunda. Nah, akar gunung berapi ini, Bunda, itu sampai kemana? Ke Laut Merah. Maka kenapa disebut Laut Merah? Itu bukan berarti darahnya Fir'aun, bukan, Bunda. Karena apa? Itu memang ada sumbu api yang masuk ke sana. Sehingga satelit di atas itu memotret posisi air yang ada di Lautan Merah itu memang memantulkan cahaya merah. Nah, itu nanti Bunda dari situlah awal pojok. Maka kalau kita lihat Bunda, Yaman itu kan bergaris dengan lautan, Bunda. Ya, dari situ muncul api nanti menggiring seluruh manusia di berbagai macam daerah, ya, dikumpulkan, ya. Beberapa riwayat mengatakan di daerah Mahsyar. Mahsyar itu mana? Yaitu daerah sekitar Syam. Syam itu mana? Ya Palestina, Lebanon, Syria, dan sekitarnya itu, Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Mutul Dajjal, Bunda, Dajjal ini yang seperti yang saya katakan tadi, Bunda, ya, Dajjal itu sudah ada, tapi yang Dajjal beneran nanti itu ya dikatakan, Bunda, matanya itu yang satunya itu tidak bisa terbuka, maka disebut dengan bermata satu. Terus di sininya, Bunda, di batuk ini loh, batuk ini loh, ya, itu ada tulisannya kafir. Maka hanya orang beriman yang bisa membaca tulisan itu, Bunda. Tentu terkait hadis ini, ya, Dajjal ini sudah dikatakan oleh Rasulullah tidak ada satupun nabi, Bunda, kecuali telah memperingatkan, ya, umatnya dari bahayanya fitnah Dajjal. Karena Dajjal ini bisa kemana-mana loh, Bunda. Dan memang diberikan oleh Allah kekuasaan. Maka betul-betul menjadi ujian betul berat. Dia seperti Tuhan bilang misalkan, hujan. Seakan dibilangin, air hilang. Bahkan dia bilang, kamu mati. Mau mati beneran tuh, Bunda. Kan sampai ada kisah, Bunda, diceritakan sampai Dajjal ini ketemu seorang pemuda, dia orang mukmin, Bunda. Akhirnya dia nggak percaya bahwa dia itu Tuhan. Digergajilah pemuda itu, mati. Kemudian dihidupkan lagi, hidup. Ya, sampai 2 kali, Bunda. Tetap nggak percaya, sehingga akhirnya dibunuh dan tidak lagi bisa hidup lagi. Ya, itu begitu dahsyatnya, Bunda, ya, yang disebut dengan fitnah Dajjal. Maka kenapa, Bunda, ya, sikap orang mukmin itu bagaimana seharusnya, ya, ketika melihat, ya, fitnah semacam ini? Tentu kita meyakini berita kebenaran yang gaib dari Rasulullah SAW. Kita yakini, ya, dan kita berusaha terus bagaimana sisi-sisi peringatan itu jangan sampai terjadi di kita. Ya. Kemudian berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Selama kita berpegang teguh, Bunda, apa yang terjadi? Insya Allah kita selamat. Terus istiqomah dalam keimanan, keislaman, ibadah. Terus belajar agama yang benar. Ini, Bunda. Jadi tidak ada bosan-bosannya kita belajar agama. Tidak ada batasnya kita belajar agama. Terus belajar. Kemudian Pak, bergabung bersama orang-orang soleh. Ya seperti ini yang digagas oleh teman-teman, terutama Bu Dini, ya. Inilah kita bergabung orang, karena circle itu sangat mempengaruhi, Bunda, apalagi zaman sekarang. Sangat amat mempengaruhi, ya, pola dan pemahaman keagamaan kita. Kemudian apa? Tidak mudah tertipu dengan dunia. Bekerja jadi orang kaya, enggak ada masalah, Bunda. Tapi jangan sampai kemudian kita menghalalkan segala cara. Na'udzubillah, jangan sampai kita ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan kekayaan, tapi dengan cara, ya, memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Terus kemudian apa, Bunda? Menjaga anak keturunan kita, ya, imannya dijaga, jangan sampai jatuh kesyirikan, memperbanyak amal soleh, dan tentunya istighfar dan doa. Maka ada doa, Bunda, saya kira sudah hafal semua, nggih. Nah, ini salah satu cara kita, ya, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, ini, Bunda. Ini dibaca terus, Bunda, nggih, setiap kita sholat, terutamanya sebelum kita salam tahiyat akhir dibaca. Kalau lupa, ya ketika setelah salam. Demikian, Bunda, pas waktunya, nggih. Saya kira cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Hasan atas penjelasannya tadi. Saya jadi merinding ya itu bacanya. Karena memang tadi diucapkan atau dijelaskan oleh Ustadz Hasan sudah jelas-jelas di depan mata ya. Tapi mungkin kita masih banyak orang yang istilahnya ignore tuh apa ya? Menyangkali kali ya. Menyangkali Iya, bahwa mengingkari. mengingkari bahwa hal-hal seperti itu adalah hanya bagian dari modernisasi, globalisasi dan sebagainya seperti itu ya Ustadz ya. Iya, iya. Hmm, Baik, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Sebelum iya. kita masuk kepada tanya jawab, mungkin Ustadz ingin minum-minum dulu Ustadz, karena Oh, tadi siap. sudah bicara banyak. Kita Ini dengarkan diambilkan. kami mendengarkan ini apa namanya pantun dari sahabat kita Mbak Berta di Makedonia. Silakan Mbak Kasih. Berta. Makasih Mbak Dini, terima kasih Ustadz Kholik Masya atas Allah, semua Alhamdulillah. ini juga Ustadz Masya Allah ya. Kali ini pantunnya itu agak sedikit berbeda, jadi ini merupakan rangkuman dari nasihat-nasihat yang sesuai dengan apa yang kita ini hari ini yang dihantar oleh Ustadz hari ini. Gelagat manusia di akhir zaman. Di dalam hidup manusia yang penting adalah berkat. Supaya diri kita selamat, rumah tangga menjadi sepakat, masyarakat pun menjadi muafakat, negara pun menjadi kuat. Apabila negara kuat, negara luar akan menjadi hormat. Permusuhan pun akan tersekat, pembangunan pun akan meningkat, dan kemajuan menjadi pesat. Tetapi awas, apabila pembangunan meningkat, kemajuan pesat, kita lihat bangunan-bangunan naik bertingkat-tingkat. Di tengah-tengah itu, tempat maksiat tumbuh menjadi kulat. Apabila tempat maksiat tumbuh menjadi kulat, ketika itu manusia mulai mengubah taubat. Apabila manusia mengubah taubat, ada yang jadi lalat, ada pula jadi ulat. Sembayang makin hari semakin lihat. Orang baik, ada yang tertukar menjadi jahat. Orang miskin, maunya cepat kaya. Orang tua pun matinya makin lambat. Yang lelaki tiada malu memakai celana ketat. Semua itu hendak menunjukkan kuat. Apabila berjudi, percaya unsur kurafat. Tapi hidupnya tetap melarat. Tali sepatunya pun jarang diikat. Dan rambutnya pun jarang disikat. Yang perempuan, pakaiannya makin mini makin sekerat. Suka pakai baju ketat, suka sangat menunjukkan pusat-pusat. Hingga tak peduli lagi batasan aurat. Pakai pula, pakaiannya pun semakin singkat-singkat. Bila terjadi seperti ini, siapa lagi pasti terjegat. Silap gaya menjadi gawat, semuanya makin menunjuk hebat. Dari jauh berkirim surat, bila berjumpa tangan berjabat. Kemudian dengan lawan jenis semakin berpeluk erat. Semasa itu tidak peduli agama, tidak peduli adat. Tiada takut Allah, tiada takut malaikat. Yang penting apa yang kita buat sebagai bukti cinta yang kuat. Akhirnya perut kempis menjadi bulat. Apabila perut kempis menjadi bulat, maka lahirlah anak-anak. Tak cukup bulan, tak cukup sifat. Bila anak-anak tak cukup sifat, ketika itu kita lihat bayi-bayi merata dibuang di banyak tempat. Maka ketika itu iblis pun melompat-lompat. Apa yang iblis kata? Manusia sudah masuk jerat. Habis manusia telah tersesat. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh itu, wahai sahabat dan wahai saudara dan sahabat, mari kita semuanya mengingat bahwa dunia ini semakinlah singkat. Esok dan lusa mungkin kiamat. Sampai masa kita akan berangkat menuju negeri akhirat. Di sana kita akan ditanya apa kita dah buat. Di masa itu kita akan sendiri mengingat umur kita, apa kita buat untuk ibadat. Zaman muda kita, apa kita telah perbuat. Harta benda kita, dari mana kita dapat. Ilmu kita, adakah ilmu itu beroleh manfaat. Semoga ini hanyalah mengingat supaya kita meninggalkan maksiat dan memperbanyak ibadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta. Masya Allah. Terima kasih pantunnya yang berisi Bisa. banyak tadi Mbak sehat Berta gitu. ini luar biasa ya. Iya, betul. Tapi emang benar ya Ustadz ya, makin ke sini tuh orang yang makin kayak gimana Ustadz? Saya ngerasa kayak hmm,
zaman sekarang kayak terbagi dua gitu loh Ustadz. Ada orang yang akhirnya mendekatkan diri kepada agama Ustadz karena kebutuhan gitu ya Ustadz. Tapi ada juga malah orang yang tadinya dekat agama akhirnya malah makin mundur gitu Ustadz ya. Dan saya juga ngeliat gini Ustadz, dulu tuh misalnya ya, istilahnya gini Ustadz, agama Islam dan agama yang lain itu bagi saya adalah bagaikan minum kopi dengan atau teh gitu ya, atau mungkin sirup, diminum berbarengan bersama dalam satu meja asik ya Ustadz sambil ngobrol. Yang penting jangan dicampur karena kopi sama teh apalagi sama sirup dicampur kan nggak enak gitu ya Ustadz ya. Kita saling menghormati. Tapi belakangan ini saya lihat justru malah maunya tuh dicampur-campur gitu Ustadz. Ya kan? Jadi semua dicampur-campur dalam tanda kutip toleransi dan sebagainya. Seperti itu ya Ustadz ya, itu seperti yang Iya. terjadi. Mungkin nanti Ustadz bisa bahas kenapa yang tadi Ustadz bilang bahwa memang sudah ada dalam Al-Quran akan ada tanda-tanda seperti itu ya Ustadz ya. Nah nanti mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat bagaimana sih kita bersikap terhadap orang-orang seperti itu. Apakah kita harus diam gitu ya Hmm. Ustadz ya, atau kewajiban kita untuk menyampaikan bahwa kita sebagai umat muslim bahwa kita ada hak atau ada sesuatu yang memang harus kita hindari, atau bagaimana Ustaz cara kita bersikap gitu, apalagi khususnya bagi para kita nih mungkin yang tinggal di luar negeri. Tapi sebelumnya saya akan ke pertanyaan dulu sahabat-sahabat kita ya Ustadz ya. Iya. Pertanyaan pertama tadi datangnya sebenarnya dari Teh Dewi, jadi nanya nggak nih Teh Dewi? Eh, ya boleh deh. Baik, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz Walio. Tadi kan Pak Ustadz sebut bahwa tanda-tanda akhir zaman itu nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka nggak, ibaratnya ya mereka nggak memikirkan rakyatnya gitu, hanya mungkin sibuk dengan kepentingan mereka sendiri gitu. Tapi kan kadang kita sebagai orang biasa ya nggak bisa ya gitu. Ya kita kadang hanya bisa menerima aja keadaan gitu. Gimana caranya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim supaya kita selamat dari kezaliman yang mungkin saja mereka lakukan pada kita gitu Pak Ustaz. Oke. Langsung ya Bunda. Ini mohon maaf ya. Ini kalau di sini udah mau maghrib ini masalahnya. Oh gitu Ustaz. Oh, oh. Kan apa namanya 5:30 udah maghrib kita di sini tuh. Oh gitu, baik kalau gitu pertanyaan Ya, singkat-singkat ya. Baik, silakan oke. Ustaz. Jadi secara singkat ya, ada dua cara Bunda ya. Apabila kita di sistem demokrasi semacam ini, itu kita harus aktif ya, aktif ikut memilih ya, memilih. Ustadz ini misalkan taruhlah yang dipilih ini kalau baik semuanya mudah kita cari. Tapi kalau buruk semua gimana Ustadz? Taruh contohlah kita misalkan yang hidup di luar negeri ya, mungkin mungkin semua non Muslim. Tapi kita minimal Bunda bisa memilih mana yang memiliki dampak negatifnya lebih sedikit ya terhadap kebijakan-kebijakan terhadap orang Islam. Itu minimal nanti di depan Allah yang kita bisa sampaikan. Jadi jangan sampai kita golput. Ya, kalau golput itu nanti di depan Allah kamu punya hak tapi kamu nggak gunakan. Ya, sekalipun ini dalam sistem-sistem semacam itu ya. Tapi kalau bahasa saya itu malayudrakuluh layudrakjuluh, sesuatu yang tidak kita bisa capai semuanya maka jangan kemudian kita tinggalkan. Ya, memang kayak gitu sistemnya seperti itu ya, maka kita harus berpartisipasi. Itu yang pertama kita bisa lakukan. Yang kedua adalah Bunda, kita mempersiapkan Bunda. Jadi sering saya katakan Bunda, dan ini teori-teori yang disampaikan oleh para ulama bahwa pemimpin atau kepemimpinan itu Bunda tidak given, tapi melalui melalui sebuah proses. Proses itu dari mana? Ya kita sendiri yang proses anak-anak kita. Bagaimana kita siapkan depannya dia seperti apa. Dan pemimpin itu tidak hanya sekedar pemimpin negara Bunda. Pemimpin dia sebagai suami aja udah jadi pemimpin dia Bunda. Maka kita persiapkan di situ yang bisa kita persiapkan yang kita lakukan. Begitu Bunda. Singkatnya seperti itu Allah alam. Baik, semoga cukup jelas ya. Satu kali lagi pertanyaan mungkin Ustadz. Oke. Baik, ini pertanyaannya mungkin langsung ya Ustadz singkat. Benar, jawab aja iya atau tidak Ustadz ya, karena waktunya juga. Apakah benar Ustadz menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi bisa melindungi dari fitnah Dajjal? Ini sering saya dengar. Iya.
Iya, iya Betul. Bunda, itu hadisnya hadis sahih ya Bunda ya, dibaca. Ya minimal minimal itu setiap malam Jumat dibaca, itu hadisnya hadis sahih. Ya ada yang mengatakan 10 depan, 10 akhir. Jadi ada dua riwayat Bunda. Ya kalau jangan misalkan mau digabung 10 depan, 10 belakang ya gak ada masalah. Atau dibaca seluruhnya juga gak apa-apa. Boleh Bunda. Baik Ustadz. Karena saya biasanya kan baca, katanya tiap Jumat harus baca Al-Kahfi gitu Ustadz ya. Ya Jadi betul, betul Bunda. baik. Nah ini mungkin Ustadz pertanyaan terakhir. Ini mungkin banyak dirasakan oleh kita-kita juga ya. Bagaimana sih Ustadz kita yang berada di Eropa ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang mengenai perang dari yang Palestina dengan pihak Zionis ini Ustadz? Bagaimana Ya, menerangkan? G. Jadi kita harus punya kalau bahasa sekarang gitu harus harus punya sikap Bunda. Karena minimal kita itu sikap kita itulah nanti ditanyakan oleh Allah SWT. Minimal saya katakan Bunda, kalau kita tidak bisa membantu apapun, minimal doa. Itu sikap kita. Karena yang terjadi sekarang itu Bunda, tidak hanya sekedar pembunuhan, tetapi genosa. Jadi kita bisa lihat ya, memang Bunda, saya membandingkan beberapa sumber berita ya di CNN, kemudian Reuters itu lebih condong tentunya kepada Israel ya. Tapi kalau dengan bandingkan mendengarkan langsung Al Jazeera ya, yang saya lihat dalam hal ini mereka langsung dari sana objektif Bunda, itu kita bisa merasakan melihat bagaimana orang berjutaan seperti itu tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minyak, tidak ada macam-macam. Ya tentu minimal, ngapunten mohon maaf ya Bunda ya, kita harus menunjukkan, ya nggak harus dengan keras-keras, apalagi di Perancis kemarin kan sempat ada beberapa isu terhadap hal itu ya, maka tentu apalagi kita di sana minoritas, ya kita harus tahu posisi, tahu bagaimana kebijakan yang ada, sehingga jangan sampai sikap kita malah menimbulkan mandor kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, berarti tetap ya kita harus memberitahukan gitu Ustadz ya, kalaupun ditanya. Betul Karena Bunda, makin kita banyak harus Ustadz sampaikan. fitnah-fitnahnya. Baik, baik. Baik. Ya. Baik, kalau gitu Ibu Idar mungkin mohon maaf tidak bisa karena sudah jam berapa nih Ustadz? 11.26 ya Ustadz ya? Ya, Maghrib, coba coba Bu. ini saya sudah dijemput ini. Oh udah Mau ada kajian dijemput. lain. Nggak apa-apa. Oh Heeh. baik, baik, baik kalau begitu. Lain kali kalau gitu Bu Idar bisa juga pertanyaan nanti titipin ke saya, nanti saya berikan kepada Ustadz Hasan. Ya, boleh Bunda, Baik, WA saya boleh. Heeh. baik, Ya, baik Ustadz. makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Baik Ustadz, kalau begitu mungkin bisa kita tutup kajian kita kali ini. Tapi tadi dari kajian Ustadz juga kita sebenarnya sudah bisa mengerti ya sikap-sikap apa aja yang harus kita sebenarnya apa namanya lakukan gitu ya khususnya bagi kita-kita yang berada di perantauan. Baik Ustadz, silakan memberikan kesimpulan dan juga doa penutup. Silakan Ustadz. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga semuanya, ibu-ibu semuanya dimanapun berada, tetap selalu istiqomah ya. Karena di akhir zaman itu, ya modal kita hanya keistiqomahan itu. Ya, jangan sampai kemudian kita, mohon maaf ya, semakin kendor. Ya, karena memang sungguh amat berat kalau tadi kita lihat fitnah-fitnahnya itu begitu luar biasa dahsyatnya. Maka doa tadi ya, minimal doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dijauhkan dari fitnah. Kita harus baca ya setiap sholat kita, terutama di tahiyat akhir. Ya, Allahumma inni a'udzubika ya min adabil qabri sampai akhir tadi. Kemudian kita baca Bunda yang mudah sekali juga ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu supaya kita istiqomah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, terima kasih Ustadz Hasan. Jazakallah Saya izin khairan nggih. atas ilmunya. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih semuanya teman-teman para sahabat. Maaf banyak pertanyaan mungkin tadi yang ingin ditanyakan karena topiknya sebenarnya seru banget ya, tapi karena waktu juga. Mungkin nanti kita lihat lagi karena waktunya sekarang kan sudah bedanya 6 jam. Apa kita mulai lebih awal lagi selama jamnya sudah perbedaannya 6 jam ini atau bagaimana nanti kita lihat lagi ya. Baik,
Terima kasih semuanya atas kedatangannya. Terima kasih Ustaz Hasan. Terima kasih tadi kepada Teh Maya, Teh Alfi juga. Sekali lagi Teh Alfi, barakallah karena masih diberi rezeki usia oleh Allah. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf, pamit, mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.